bukan soal kedekatan pribadi dan lain-lain, bukan. Poin utamanya adalah saya sedang bertugas di Jakarta. Cawapres masih lama, tenang aja. Anies Baswedan ditawari cawapres Gerindra. Terima kasih. Ini suatu kehormatan. Sebenarnya taktik Gerindra juga bagus juga, dia tarik Anies Baswedan sebagai calon gubernur dengan harapan Anies mengundurkan diri sebagaimana dilakukan oleh Sandi Uno dan Sandi naik sebagai gubernur. Tapi itu tidak terjadi ya. Mungkin Anies membaca gelagat itu juga. Sudah ada loh bakal calon presiden. Mari kita waspada untuk menyiapkan lawannya, bukan kemudian dengan mengungkap hal-hal yang sebetulnya ya menurut saya itu hal-hal nggak penting. Suratnya itu udah beredar, surat utang-utangan itu udah beredar kemana-mana dan semua orang membaca akhirnya memberikan kesimpulan, loh sebetulnya nggak ada utang dong, kan begitu tuh. Saya kira sejumlah elit Gerindra itu sebal ya dengan Anies Baswedan yang kemudian tiba-tiba maju dan dideklarasikan oleh Nasdem untuk maju di Pilpres di 2024. Sebagaimana banyak diberitakan dan juga dikatakan oleh Anies sendiri, upaya untuk membujuk Anies sebagai calon wakil presiden Prabowo gagal. Itu gagalnya ya karena Anies melihat nggak ada peluang untuk menjadi pemenang kalau berpasangan dengan Prabowo. Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah, yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat. Anies itu sudah diserang oleh elit-elit Gerindra dengan dua isu yang sampai saat ini bergulir. Meski sebenarnya persoalan hutang pihutang dalam pilkada, dalam pileg dan pilpres ini perkara biasa kok, semua orang sudah tahu dan tidak perlu juga untuk disampaikan kepada publik. Tapi intinya Anies ini perlu diganggu kan, kira-kira begitu tuh kalau membaca logika elit-elit Gerindra. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sudah memutuskan tidak ingin memperpanjang diskursus mengenai yang selama ini diterima karena tentunya berpotensi untuk memecah belah kita. Gangguan itu sebagai alat ukur bagi kita yang mencalonkan. Oh, kalau nggak ada gangguan sama sekali, berarti yang kita calonkan ini barang kecil. Ini kan barang besar. Tapi kalau kemudian dulu bersama partai ini dulu begini, ya kan ada juga dulu di Indonesia itu biasa kok. Setelah kita katakanlah menjadi dua kontestan dengan kubu yang berbeda, kalau sudah selesai pemilu kemudian bergabung ke sana ke sini juga kan nggak apa-apa. Orang kan kalau melihat Anies itu adalah sosok yang baik, intelektual, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan uang, dengan persoalan etika dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini muncul karena kesebelan saja sih sebenarnya. Kenapa yang dari dulu bersama dengan Prabowo, dengan Gerindra, kok tiba-tiba nyapresnya itu bersama Nasdem? Kalau ingin pamit, ucapkan terima kasih, tentu jadwalnya seharusnya sebelum jabatan gubernur berakhir, pamit baik-baik dan juga sampaikan, mohon maaf Pak, saya akan maju jadi calon presiden. Anies Baswedan ditawari cawapres Gerindra. Terima kasih. Ini suatu kehormatan. Gelora.com. Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait janji dirinya saat maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Anies mengakui dirinya memang berjanji kepada Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto bahwa ia tidak akan maju Pilpres 2019 dan tetap fokus menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur DKI. Saya sampaikan pada waktu mulai bekerja, saya akan fokus di Jakarta 5 tahun dan sesudah Pilkada 2017 ada Pilpres 2019. Saya sampaikan tidak akan tengok kanan kiri. Saya akan full 5 tahun di Jakarta, karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres, ujar Anies dikutip dari podcast di YouTube Mary Riana pada Sabtu 11 Februari lalu. Ia lantas menyinggung perihal debat pertama calon gubernur DKI Jakarta yang dalam kesempatan tersebut ia menegaskan tidak akan maju sebagai calon presiden. Meski demikian, ia juga menegaskan belum tahu bagaimana masa depannya setelah jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai. Tuntaskan 5 tahun, sesudah itu kita tidak tahu apa lagi yang terjadi. Saya tidak tahu apakah saya kembali mengejar, apakah saya akan meneruskan di pemerintahan, apakah tetap di Jakarta.
Apakah tugas berbeda? Jadi komit kita 5 tahun. Komitmen itu kita pegang, ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Anies mengatakan ia mengakui pernah ditawari jadi calon wakil presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan koalisinya pada Pilpres 2019 lalu, namun ia menolak. Jadi ketika di tahun 2018 saya diajak untuk menjadi wakil pasangan Pak Prabowo, saya sampaikan ke beliau, Pak Prabowo terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan. Tapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun, jelas Anies. Tangkapan layar bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Tangkapan layar bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Alasan penolakan itu karena Anies mengaku masih memiliki tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kuncinya adalah menyelesaikan janji dengan warga Jakarta, sambung dia. Anies Baswedan akhirnya mengungkap kenapa dia menolak menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden. Dia memberikan alasan yang masuk akal terkait penolakannya ini. Pernyataan ini disampaikan Anies Baswedan sehari lalu. Dia menyatakan dia memang sempat diajak Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres, namun menolaknya. Hal itu diungkapkan Anies Baswedan kepada Mary Riana dalam kanal YouTube dengan nama yang sama. Mary awalnya menanyakan ada utang janji antara Anies dengan Prabowo, bahwa Anies tidak akan menjadi capres jika Prabowo menjadi capres. Tapi sekarang dua-duanya capres untuk pemilu 2024. Tanya Mary dalam video Jumat 10 Februari 2023. Menjawab pertanyaan itu, Anies Baswedan menyatakan pada waktu dia menjadi calon gubernur Jakarta dalam Pilgub Jakarta 2017, memang dia sudah berkomitmen akan menyelesaikan pemerintahan selama 5 tahun. Artinya dia akan melaksanakan tugas sebagai Gubernur Jakarta 2022. Dia pun menegaskan tidak akan meninggalkan jabatan itu sebelum habis masa tugasnya. Pada waktu mulai bekerja bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Saya akan fokus Jakarta 5 tahun dan sesudah Pilkada 2017 itu ada Pilpres 2019. Jadi saya sampaikan saya tidak akan tengok kanan kiri. Saya akan full 5 tahun di Jakarta karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres, jelasnya. Bahkan saat debat calon gubernur dia sempat ditanya penulis apakah akan ikut Pilpres 2019 bila nanti terpilih jadi gubernur DKI Jakarta. Pertanyaan ini mengingatkan Jokowi sebagai gubernur Jakarta yang baru memimpin selama 2 tahun. Dari 2012 ternyata malah menjadi capres dalam Pilpres 2014. Jadi kita komit 5 tahun, terangnya. Nah, karena komitmen untuk menyelesaikan sebagai gubernur Jakarta, dia tidak mengikuti langkah Jokowi untuk ikut sebagai kontestan Pilpres 2019. Walau demikian, Anies mengaku pada tahun 2018 dia sempat diajak Prabowo untuk menjadi cawapres pasangan Prabowo yang kala itu maju sebagai capres. Namun, Anies mengaku sudah menyampaikan penolakan menjadi cawapres untuk mendampingi Prabowo. Prabowo terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan, tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun, kata Anies, menirukan pernyataannya kepada Prabowo kala itu. Anies pun menyatakan itu kunci mengapa dia menolak jadi cawapres Prabowo kala itu. Sebab dia punya janji politik bahkan dituangkan dalam kontrak politik dengan warga Jakarta. Banyak saya tanda tangan tuh kontrak-kontrak politik dengan masyarakat miskin kota, dengan kampung akuarium, dengan masyarakat kaki lima. Itu semua janji-janji yang harus tunaikan. Jelas dia. Apa yang harus saya sampaikan kepada mereka kalau setelah 1 tahun saya pergi, kemudian nanti mereka tidak lagi percaya kepada proses demokrasi karena yang bertanda tangan untuk mengikuti pemilu begitu saja meninggalkan. Saya tidak mengerjakan itu dan itulah yang kemudian saya laksanakan, paparnya.